يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معن الدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ma'asyiral muslimina jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa kita ungkapkan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu yang telah diberikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Di antaranya adalah nikmat ketenangan di dalam bekerja, beribadah di negeri yang damai dan merdeka ini. Karena masih banyak saudara-saudara kita di beberapa penjuru dunia seperti yang terjadi di Rusia, Ukraina, Palestina dan yang lain masih belum bisa menikmati ketenangan di dalam hidup dan beribadah karena masih dihantui peperangan yang tak kunjung usai, sehingga mereka tak dapat menjalani kehidupan dengan normal. Selain bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini, kita juga harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mempertahankan nikmat ini
Dengan ketakwaan berupa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka kita akan senantiasa mampu merawat, menjaga, dan mengisi kemerdekaan serta kedamaian di sekitar kita. Ini juga merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ini mengingatkan bahwa menjaga perdamaian dan menjauhi perselisihan ini harus diawali dari setiap diri individu yang akhirnya akan berdampak bagi perdamaian yang lebih luas di tataran lingkungan, negara, dan dunia. Ma'asyiral muslimina jamaah Jum'ah, menjaga dan mengisi kemerdekaan yang telah nyata kita nikmati hari ini bisa dilakukan dengan terus menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air kita. Bila cinta telah tumbuh subur pada diri setiap warga bangsa, maka semangat merawat kemerdekaan pasti akan tumbuh subur. Sering kita dengar sebuah kata bijak, hubbul waton minal iman, yang mengandung makna bahwa cinta tanah air atau nasionalisme merupakan sebagian dari iman. Hal ini sangat selaras dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah. Dalam hadis tersebut Rasulullah berdoa dan menunjukkan kecintaannya kepada Mekah dan Madinah. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw ashadda. Ya Allah, jadikan kami cinta Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah atau melebihi dari Mekah. Selain perintah dari Rasulullah melalui hadis-hadisnya, Al-Quran juga banyak memuat ayat-ayat yang mengingatkan kita akan pentingnya untuk mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Maka di dalam kesempatan ini ada 3 ayat Al-Quran yang patut kita cermati untuk menjadi dasar dan meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Sesungguhnya Allah mewajibkan kamu, wahai Muhammad, untuk menyampaikan dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan juga mengatakan bahwa ayat ini merupakan petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air itu sebagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah sering menyebut kata tanah air, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, "Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan saya rusak negeri yang gersang ini. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri." Ayat yang kedua tergambar di dalam surat An-Nisa pada ayat 66.
Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Seandainya kami perintahkan kepada mereka, ini orang-orang munafik, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Seandainya mereka melaksanakan pengajaran yang diberikan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsir Al-Wasit menjelaskan bahwa ayat ini menjadi isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya. Ayat ini juga sebuah isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluar kampung halaman dan tanah air ini setara dan sebanding dengan bunuh diri, yang keduanya merupakan hal yang sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah air dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman dan gangguan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Yang terakhir yakni ayat Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah pada ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya, yakni pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Ini tetap tinggal bersama dengan Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat ini menurut Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi di dalam tafsir Al-Wadih menunjukkan bahwa belajar ilmu adalah satu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air. Ini juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang-orang yang berjuang dengan senjata dan juga orang-orang yang berjuang dengan argumentasi, memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air. Itu juga sebagian dari iman, serta mempertahankannya, yakni mempertahankan tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah beberapa ayat yang menjadi dalil kewajiban kita untuk senantiasa mencintai tanah air, dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang secara eksplisit maupun implisit yang menegaskan kewajiban ini. Tanpa dalil pun sebenarnya kecintaan terhadap sesuatu itu bisa tumbuh dengan baik, sehingga kita sering mendengar istilah cinta tak membutuhkan dalil, seperti yang kita rasakan sendiri saat kita merayakan hari kemerdekaan. Kita dan seluruh masyarakat bersukaria mempersiapkan, melaksanakan dan mensukseskan agenda-agenda kegiatan yang digelar sangat meriah di seluruh penjuru negeri. Semoga kita semua diberi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempertahankan kemerdekaan, mencintai tanah air, dan mampu mengisi kemerdekaan ini dengan mewujudkan kemaslahatan bersama. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sun'ati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramil awwalin wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah was-sami wa jami'is ma'murati wal wajibat wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi qudsihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsya'i wal munkari wal baghi was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.